bilang Dennis, oh saya dilecehkan. Lu lihat Instagram dia. Jangan baper lah. Salah dia sendiri bawa-bawa anak sama bini. Abang hadapin sendiri kali. Ngapain nih perasaan bawa-bawa anak sama bini? Salah dia sendiri. Kalau misalkan ya netizen pintar kayak masyarakat luas dan kalian tentunya lebih pintar, mungkin nggak sih saya melecehkan Bang Rasman? Dilecehin di bagian mananya? Waktu itu kan saya kan kemarin kan ya ngomong kan ya emang mengidolakan. Dia kan emang abang saya kan hubungannya tuh kakak adik. Dia sendiri kan yang bilang dari preskon awal dia itu abang saya dan saya adiknya. Itu kok melecehkan? Sayangnya itu sangat disayangkan ya kalau kata-kata pelecehan verbal non fisik itu keluar dari mulut seorang pengacara yang harusnya melindungi dan menjadi panutan dan harusnya memiliki kode etik. Tidak boleh dia menyerang ke ranah pribadi seperti itu. Tapi netizen sih sekarang sih udah bisa lihat mana yang benar mana yang salah sih ya, karena ngomong aja parah banget dan ditambah lagi membawa huruf-huruf hijaiyah. Apa yang salah? Itu hijaiyah, huruf-huruf bahasa Arab sama dengan huruf-huruf Indonesia. Abjad A, B, C, D, E, F, G, alif batasa, B aba, B ubu, babu. Apa yang salah? Tidak ada. Malum. Nah, kalau kau mau mu'alaf, mau masuk Islam, saya hadatkan. Saya sudah 3 orang loh, saya Islamkan orang. Nah, kalau Dennis mau saya ajari, nah, biar saya syahadatkan kamu. Masih sama-sama bersikeras untuk membela diri, kini konflik yang terjadi antara Dennis Karista dengan Rasman Arif Nasution nampaknya terus berlanjut dan membuka lembaran baru terkait kasus pelecehan seksual secara verbal yang diduga dilakukan oleh sang pengacara. Baru-baru ini Dennis pun nampaknya tidak tinggal diam atas apa yang dilakukan oleh Rasman dan resmi melaporkan sang lawyer ke pihak kepolisian. Setelah mendengar bahwa Dennis telah melaporkan dirinya, kini Rasman Arif Nasution pun nampaknya juga tidak tinggal diam dan turut mengomentari laporan yang dibuat sang aktris dan mengaku justru dirinya lah yang merasa dilecehkan oleh Dennis Karista. Lantas, seperti apakah respon Dennis mendengar Rasman yang justru mengaku dilecehkan oleh dirinya? Dengan adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution kepada Dennis Karista, nampaknya membuat dampak yang kurang mengenakan bagi sang aktris yang akhir-akhir ini turut merasakan adanya dampak sosial negatif yang diterimanya. Lantas, dampak apa sajakah yang dirasakan oleh Dennis usai adanya kasus pelecehan seksual secara verbal yang ia terima? Dan seperti apakah kelanjutan ceritanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Sebuah konflik yang tak memiliki titik terang dan terus memanas. Nampaknya hal tersebut kini tergambarkan dalam kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Rasman Arif Nasution kepada Dennis Karista beberapa waktu yang lalu. Baru saja melaporkan Rasman ke pihak kepolisian, kini hal tersebut nampaknya membuat sang lawyer merasa tertantang atas adanya laporan yang dibuat oleh Dennis Karista untuk dirinya. Dan hal yang dimaksud ialah di mana Rasman baru saja mengungkapkan jika dirinya juga merasa dilecehkan oleh Dennis di hadapan istri serta anaknya kala itu. Lantas, seperti apa reaksi Dennis mendengar statement Rasman yang merasa dilecehkan oleh dirinya? Dilecehkan? Lu lihat Instagram dia. Jangan baper lah. Nah, istri saya marah-marah tuh. Karena you nggak tipe saya lah, urusan kalau saya cinta sama perempuan. Dan ini lucu ini, I love you full. Halo abangku. Tapi besoknya dibilang, saya dilecehkan. Ya Allah, you nggak ngerti lughatul Arabiyyah wal lughatul Indonesia wal lughatul Indonesia. Saya ini orang agama, memang saya ustaz. Kau tidak tahu saya ustaz? Saya ini mengerti ilmu agama, mengerti ilmu akhirat. Kata ajaran agama saya, man aradat dunia fa'alai bil ilmi.
Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dan keberhasilan dunia, maka dengan ilmu. Man aradahuma wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang cinta kepada akhirat, menginginkan kebahagiaan di akhirat, dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa mau keduanya, fa'alai bil ilmi, maka dengan ilmu. Jadi mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu, mau dua-duanya dengan ilmu. Ilmu apa? Dunia, ilmu akhirat. Ilmu Eropa, style Europe kontinental, kuhab Indonesia, dan ilmu Al-Quran yang saya pahami, dan kitab-kitab yang lain bagian agama yang lain. Kedua-duanya saya pahami, jadi saya tidak mungkin menista agama saya. Salah dia sendiri bawa-bawa anak sama bini. Abang hadapin sendiri kali. Ngapain nih preskon bawa-bawa anak sama bini? Salah dia sendiri. Kalau misalkan ya netizen pintar kayak masyarakat luas dan kalian tentunya lebih pintar, mungkin nggak sih saya melecehkan Bang Rasman? Dilecehin di bagian mananya? Waktu itu kan saya kan kemarin kan ya ngomong kan ya emang mengidolakan. Dia kan emang abang saya kan hubungannya tuh kakak adik. Dia sendiri kan yang bilang dari preskon awal dia itu abang saya dan saya adiknya. Itu kok melecehkan? Sayangnya itu sangat disayangkan ya kalau kata-kata pelecehan verbal non fisik itu keluar dari mulut seorang pengacara yang harusnya melindungi dan menjadi panutan dan harusnya memiliki kode etik. Tidak boleh dia menyerang ke ranah pribadi seperti itu. Makanya gue juga tapi netizen sih sekarang sih udah bisa lihat mana yang benar mana yang salah sih ya, karena ngomong aja parah banget dan ditambah lagi membawa huruf-huruf hijayah. Apa yang salah? Itu hijaiyah, huruf-huruf bahasa Arab sama dengan huruf-huruf Indonesia. Abjad A, B, C, D, E, F, G, alif, ba, ta, sa, B, aba, B, ubu, babu. Apa yang salah? Tidak ada. Nah, kalau kau mau mu'alaf, mau masuk Islam, syahadatkan. Saya sudah 3 orang loh, saya Islamkan orang. Nah, kalau Dennis mau saya ajari, nah, biar saya syahadatkan kamu. Iya, menurut saya tak pantas. Tak pantas dan nggak boleh. Kalau misalkan ini dibiarkan, orang akan menganggap omongan ini adalah omongan yang wajar. Omongan yang wajar. Nanti orang-orang akan ikut-ikutan dan menganggap ngomong ngatain cewek bongkar mesin itu adalah wajar. Nggak boleh dong. Bagaimanapun orang harus ingat, orang tuh lahir dari rahim wanita. Ibu kalian ada perempuan. Harus ingat itu. Apalagi mengkonotasikan buah dada ya, menurut saya itu nggak boleh. Jadi lu nggak boleh merendahkan wanita. Dan kalian dulu harus ingat, ini tubuh gue, mau besar atau kecil, ini ada tubuh gue, nggak ada seorang pun yang berhak menghinanya. Begitu. Gue juga sudah meminta perlindungan dari Komnas Wanita, dan ya mereka untungnya menerima pengaduan gue dan merespon dengan baik. Perkembangannya mereka sedang diskusi lagi. Untuk perkembangannya jujur nggak boleh ngomong, aku nggak boleh ngomong dulu. Tapi yang jelas mereka menerima penyampaian gue dengan baik. Mengenai adanya kasus dugaan pelecehan seksual secara verbal antara Rasman Arif Nasution dengan Jenis Karista, kini hal tersebut menimbulkan sebuah dampak negatif yang ia terima buntut kasus konflik dirinya dengan Rasman. Dan dampak yang dirasakan oleh Jenis nampaknya begitu dirasakan oleh dirinya lantaran hal tersebut sudah memasuki ranah keluarga pribadinya. Mengaku kedua orang tuanya merasa tidak senang atas adanya pelecehan yang terjadi padanya. Ternyata inilah dampak sosial lain yang dirasakan Jenis Karista atas adanya konflik dirinya dengan Rasman Arif Nasution. Nggak mungkin lah saya naksir sama dia, nggak mungkin. Saya anggap dia abang saya dulu. Itu kan karena dia duluan yang bilang katanya saya Uya sama Astrid itu adalah adiknya dia. Tapi semuanya disomasi kan sama dia. Gimana dong? Kalau misalkan masalah pelecehan ya beda jauh tuh. Saya sampai sekarang pun yang ngerasa dilecehkan adalah saya. Kok jadi ikut-ikutan dia yang dilecehin sih? Saya jelas pelecehannya, yaitu dia melecehkan saya secara verbal di depan muka umum dan menjadikan itu sebagai bahan lelucon. Terus teman-temannya pada ketawa di depan kalian loh, dia ngomong gitu. Saya kan wanita gitu, dua wanita, dan udah gitu saya masih single. Kan yang kalian lihat gue di depan kamera ya gue tegak. Kalau kameranya mati, dampak sosial yang gue dapet orang sekeliling gue itu kan beda.
Emangnya gue bakal setegar yang depan kamera ngomongin ngoceh-ngoceh gitu? Dampak sosialnya juga ada pasti pas kamera gue mati. Orang-orang yang di sekeliling gue, di kehidupan asli gue itu berdampak. Namanya dampak sosial yang gue hadepin tiap hari. Contohnya, salah satunya gue diputusin sama pacar gue. Iya, karena nggak gampang jadi pembela kebenaran dan keadilan. Gue harus menghadapi dampak sosialnya banyak. Orang-orang jadi ngeri sama gue. Takut lah cowok sama gue. Takut lah. Gue merasa apa yang gue lakukan benar. Untuk membela yang benar. Gitu. Jadi gue tidak menyesal walaupun banyak yang gue dapat dampak sosialnya kayak dulu cadel. Gue dibilang cadel kan. Gue nggak sebenarnya dari hati, dari dalam diri yang nggak terima dibilang cadel. Pilihan gue kan cuma dua. Gue nangis di kamar atau gue hadepin. Gue memilih menjadi wanita yang tegar. Ya gue hadepin. Yang gue lihat depan kamarnya kan gue strong apa segala macem. Ya karena gue memilih menjadi wanita yang tegar. Dulu gue tuh dihujat sama netizen sampai titik terendah. Dia mah gak ada apa-apanya si abang dihujatnya sama gue. Gue mah dihujat sama netizen sampai 14 akun Instagram gue hilang. Bayangin dihujatnya kayak apa gue tiap hari. Parah kan gue dihujatnya. Gak ada apa-apanya dia mah. Dan gue gak pernah tutup kolom komentar. Karena gue membuktikan gue adalah wanita yang tegar. Dan gue memilih untuk tegar. Tapi kan yang itu yang terjadi di depan kamera. Yang terjadi di sosial media. Itu aja hujatannya udah parah. Dan gue menghadapi itu. Dan selain menghadapi itu, gue juga menghadapi dampak sosial yang gue dapat di belakang kamera. Teman-teman gue juga jadi manggil, jadi cadel apa segala macem. Gue nggak terima dalam hati. Tapi gue memilih menjadi wanita yang tegar. Ya udah sekalian aja gue kontenin gitu loh. Bukan berarti bukan berarti lu sah ngatain gue cadel. Gitu. Terutama masalah pelecehan. Gue merasa dilecehkan. Karena dampak sosial di gue ada gitu. Yang di belakang kamera yang kalian nggak tahu. Tapi buat apa gue tunjukin yang sedih-sedih? Iya nggak? Gue mau menjadi contoh kita tuh sebagai wanita harus jadi wanita yang tegar, harus bisa jadi wanita yang mandiri, bisa jadi wanita mandiri, hidup wanita mandiri tanpa ajudan, tanpa gadun, tanpa jadi beban orang tua, dan bisa sukses sendiri. Gue tunjukkan itu depan kalian. Untungnya saya dikelilingi sama orang-orang yang baik, teman yang baik, dan keluarga yang baik. Untungnya kalau nggak saya nggak tahu deh. Ya jadi nggak bagus lah dampaknya di sosial saya. Karena kan saya cewek. Beda kalau misalkan saya cowok mungkin ya. Ke keluarga lebih parah. Yang tadi kan saya kan nama LP ya. Kan saya sempat bilang kan nama LP kan yang saya ngomong di Kopi Joni. Saya emang nama LP. Karena kasihan juga kan lihat dia punya anak, punya bini, ya kan. Terus gitu. Tapi itu semua sebelum saya nonton full videonya. Di full videonya dia bilang mau bayar, ada masalah bayar berapa, kalau saya suka saya bayar lah, tapi jangan mahal-mahal, ya kan, ada seperti itu. Dan mama saya nonton. Dari situ saya sudah merasa terlecehkan. Saya merasa dilecehkan secara verbal di depan umum. Dan saya lihat lagi videonya, ya ampun, yang lainnya pada ketawa-tawa. Dan sementara mereka ini, si Mama Neti, itu dia pernah bilang katanya memperjuangkan kaum wanita. Tapi kenapa mereka semua pada ketawa-tawa dan menjadikan itu jadi bahan lelucon? Dia bilang wanita bongkar mesin, apa segala macem. Kalian mesti ingat, mereka semua mesti ingat, mereka semua lahir dari rahim perempuan. Dan mama gue nontonnya, mama gue sedih. Mama gue bilang, lu gimana ya, Nana kan belum punya masih single, apa segala macem. Tuh. Sedih lah, apalagi bokap gue nggak terima itu, dan guanya pun merasa dilecehkan. Baru saja dilaporkan oleh Dennis perihal pelecehan seksual, hal itu nampaknya tidak mampu menggoyahkan Rasman Arif Nasution yang justru telah lebih dulu melaporkan Dennis ke Polda Sumatera Selatan. Dan usut punya usut, laporan yang dibuat oleh Rasman untuk Dennis pun telah diproses secara lanjut oleh pihak kepolisian dan diprediksi akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Hal tersebut pun ditegaskan oleh Rasman yang mana dirinya kini semakin membara setelah melaporkan Dennis Karista, Dr. Richard Lee, dan Uya Kuya. Berikut penjelasan darinya. Terus ini barusan tadi saya ditelepon oleh penyidik Polda Sumatera Utara kaitan laporan saya. Kemarin saya terima kan bahwa laporan saya diproses di Polda Sumut. Uya Kuya dan Richard juga saya minta begitu, mudah-mudahan dikabulkan.
Denis dan Samsul sudah, dan sudah saya beritahu kemarin, dan saya baru terima tadi sekitar jam piro ya? Jam 11 minta tiket sama Hotman Paris ya, Denis ya. Nanti makan durian ucok. Biar saya yang traktir. Kalau saya bilang nyanyi-nyanyi di sana, dibilang saya ngatur-ngatur polisi. Rasman ini nggak siapa-siapa. Saya nggak siapa-siapa. Manusia biasa, nggak ada powerful saya. Laporan saya berjalan. Itu aja. You datang aja sini ya. Cepat Denis, cepat. Ini keberatan dibilang cadel. Bajunya pakai Denis cadel. Semua kita buka di Instagram apa di Google cadel. Terus dipersoalkan, dibilang lidah pendek, dibilang kena stroke. Loh, kalau cadel itu kan tidak sama penyampaian hurufnya dengan orang yang lain. Saya tidak lagi membuat somasi kepada Uya Kuya. Tidak lagi somasi kepada Richard Lee. Saya sudah laporkan Uya Kuya sudah, Richard Lee sudah, Denis sudah, Samsul sudah. Tinggal Bu Eli Daneti akan melaporkan Richard nanti di Jakarta. Karena dia nggak mau di Pekanbaru ini. Nah, kemudian apa unsurnya? Masuk. Nah, cuma tanya Denis, kenapa tuh laporan undang-undang IT-nya nggak masuk? Itu kan laporan Krimo 310, 311. Memang ada laporan, nanti kita pertanggungjawabkan semua. Tapi ingat Denis, barang siapa yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan. Barang siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Begitu kalau nggak terbukti, masuk laporan balik yang kedua. Makanya jangan cari masalah sama gua. Gua nggak kenal sama lu, kata Hotman. Lu senggol-senggol gua. Sekarang lu pusing tuh mikirinnya. Pakai teriak-teriak, Rasman, ini pelecehan. Kau bawa Toa ke jalan-jalan itu. Nggak akan diopeni orang. Kenapa? Karena Rasman bukan melecehkan. Itu bukan kalimat Allah, Rasulullah, bukan. Itu ibtidaiyah abjad. Alif berdiri, wow menghadap. Alif, apa yang salah di situ? Kalau saya sebut ana, saya, wala, dan tidak. Kalau uwa saja artinya dan. Kau tidak paham. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam Indap, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.